Apa-apaan nih? La Liga segitunya ya gak pengen lihat Real Madrid juara? Baru mulai musim aja, Madrid langsung dibikin panas. Serius. Ini kayak jebakan di pekan pertama, Real Madrid minta satu hal simpel, tunda laga perdana lawan Osasuna. Tapi apa yang mereka dapat? Penolakan keras dari Liga. Bahkan setelah Madrid bawa nama federasi dan Osasuna, jawabannya tetap, tidak. Titik. Gila, ini bukan cuma soal jadwal. Ini soal harga diri klub sebesar Madrid. Jadi gini ceritanya bro, Real Madrid baru aja beres ikut Piala Dunia antar klub 2025, kalah dari PSG di semifinal, main sampai tanggal 14 Juli. Dan tahu gak? Cuma dikasih waktu 40 hari sebelum kick-off La Liga tanggal 19 Agustus. Ya elah. Istirahat pramusim segitu pendek? Buat tim kayak Madrid, mereka ngerasa itu gak adil. Gak cukup waktu buat recovery, analisa taktik, bahkan adaptasi pemain baru. Makanya, mereka resmi ajukan penundaan. Dan yang bikin menarik, Osasuna setuju. Bukan cuma itu, menurut Real Madrid, Federasi Sepak Bola Spanyol juga oke. Jadi secara logika, harusnya bisa kan? Ternyata nggak semudah itu, bro. Madrid ngelakuin ini bukan asal-asalan. Mereka kasih data, jadwal pemulihan fisik, dan beban pasca turnamen. Bahkan beberapa pemain baru belum ikut latihan penuh. Lo bayangin tuh, pemain baru langsung dipaksa tanding di laga pembuka. Ini bukan cuma soal capek. Ini bisa jadi risiko cedera. Dan dalam sepak bola modern, satu cedera bisa ngubah peta musim. Apalagi kita tahu. Di musim 2025-2026 ini, Madrid bawa ambisi besar. Ada wajah baru di bench, Xabi Alonso, ex-gelandang yang sekarang dipercaya gantiin Ancelotti. Ini momen penting buat dia. Tapi ya, semua jadi gak ideal gara-gara keputusan satu arah dari otoritas Liga. Yang lebih bikin aneh lagi. Media Spanyol gak banyak ngebahas ini. Seolah-olah semua baik-baik aja, padahal di balik layar, Madrid lagi kesel banget, dan fans juga mulai curiga. Ada apa nih sebenarnya? Tiba-tiba, keputusan final datang dari satu orang, hakim tunggal kompetisi, Jose Alberto Peláez, dan dia bilang, permintaan Madrid ditolak. Alasannya? Demi jaga integritas kompetisi. Tunggu bentar, Madrid bilang udah dapat persetujuan dari Osasuna dan federasi. Tapi hakim bilang gak ada bukti mereka merespon secara resmi. Waduh, ini udah kayak politik tingkat tinggi. Bahkan La Liga sendiri lewat Javier Tebas langsung memperkuat penolakan itu. La Liga keras kepala banget. Seolah-olah mereka bilang, maaf Madrid, ini bukan liga buat ngasih keistimewaan. Tapi, apa benar ini semua soal integritas? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik layar? Apakah ini bentuk perlawanan tersembunyi La Liga terhadap dominasi Real Madrid? Atau, La Liga punya agenda lain musim ini? Satu hal yang pasti, Real Madrid gak akan tinggal diam. Mereka bakal mulai musim dalam tekanan besar. Bayangin, tanpa persiapan matang, harus langsung melawan tim La Liga yang udah siap tempur penuh. Dan kalau mereka sampai tergelincir di awal musim, fans bakal langsung teriak. Ini salah siapa? Manajemen? Atau sistem yang emang gak adil? Satu pertandingan bisa nentuin ritme satu musim penuh. Dan sekarang nih ya, semua mata tertuju ke 19 Agustus, karena hari itu bakal jadi gila. Real Madrid bangkit. Atau langsung ngedok sebelum sempat lari. Tapi, ini bukan sekadar soal satu pertandingan. Bro, tidak. Ini lebih dalam dari itu. Masalahnya tuh di dalam, Rodrigo, yang dulunya disebut masa depan klub, sekarang malah dituduh jadi biang kerok proyek Xabi Alonso. Apa yang terjadi di sini? Madrid sibuk belanja ini itu. Tapi kalau yang bikin berantakan malah dari internal sendiri. Ya lo gimana mau juara? Xabi datang bawa harapan, filosofi, mimpi-mimpi indah, tapi baru juga mulai, ruang ganti udah panas kayak wajan, dan lo kira ini semua masih make sense? Nggak, bro, ini bukan sepak bola doang, ini udah kayak sinetron jam 7, beneran deh, kalau Madrid gak bisa bersihin konflik internal. Gue gak kaget kalau proyek besar ini meledak sebelum Desember. Lo pikir gue lebay? Tulis di komentar, karena musim ini, bukan cuma soal bola lagi, bro, ini perang. Dingin di balik jersey putih. Gila, ini gak masuk akal. Proyek besar Real Madrid bareng Xabi Alonso, bisa-bisa hancur sebelum dimulai. Serius, ini bukan hal sepele. Tapi masalahnya, gak semua orang sadar ada bom waktu di dalam skuad Madrid sendiri.
Jadi gini guys, Xabi Alonso baru balik ke Santiago Bernabeu. Bekas legenda yang dulu tenang di tengah lapangan, sekarang naik pangkat jadi jenderal di pinggir lapangan. Rekornya? Ngeri. Dia bawa Bayer Leverkusen juara Bundesliga tanpa sekalipun kalah. Sekali lagi ya, tanpa kalah, gelar ganda domestik. Mesin Jerman dibikin jinak. Semua mata langsung ke dia waktu Madrid ngumumin, ini dia pengganti Ancelotti. Tapi bro, baru juga napas bentar di Valdebebas, masalah udah datang kayak utang jatuh tempo. Bukan dari luar. Bukan dari fans. Tapi dari dalam skuad sendiri. Musim lalu, bencana, Madrid cuma jadi runner-up La Liga, Copa del Rey, dipermalukan sama Barca, Liga Champions, dibantai Arsenal 5-1 agregat, Piala Dunia antar klub, dibantai PSG 4-0. Sakit gak tuh? Makanya, Xabi gak mau buang waktu, langsung ambil sapu, dia bersih-bersih, 3 nama dimasukin ke daftar jual. Rodrigo, Dani Ceballos, Brahim Diaz, tapi yang bikin pusing, mereka bertiga nolak pergi. Padahal ini penting banget buat reset squad. Tapi apa yang terjadi? Rodrigo jadi penghalang besar. Bro, dari ketiga nama itu, Rodrigo yang paling bikin Alonso gigit jari. Rodrigo ini bukan sembarangan. Usianya baru 24 tahun. Masih muda, masih lincah, dan punya market value tinggi. Udah ada 2 raksasa Premier League ngintip, Liverpool dan Arsenal, harusnya gampang dong jual pemain kayak dia. Enggak bro. Rodrigo masih betah, masih mau perjuangin tempatnya, padahal ya lo tahu sendiri. Sejak Mbappe datang, menit bermain dia makin nyungsep, belum lagi ada Franco Mastantuono, bocah Argentina yang katanya bakal langsung main di tim utama. Tapi Rodrigo masih ngotot. Gak peduli persaingan makin brutal, Xabi Alonso berharap Rodrigo bakal mikir panjang, Piala Dunia tinggal setahun lagi, dan dia butuh menit bermain. Harusnya ini jadi alasan kuat buat cabut, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Arsenal lagi ngincer Eberechi Eze. Liverpool lagi cari pengganti Luis Diaz, termasuk Isak, di tengah rumor kuat transfer ke Bayern. Rodrigo masih di Madrid. Masih ngeyel, tapi tunggu dulu. Ini belum selesai loh, masalah Xabi bukan cuma Rodrigo. Ada 2 lagi yang bikin sakit kepala. Dani Ceballos, umur 28, tampil 23 kali musim lalu, itu pun mayoritas dari bangku cadangan. Real Betis sempat minat, tapi sampai sekarang masih sunyi senyap. Ceballos kelihatan pasrah. Gak ambisius pindah, gak cari klub baru. Padahal Xabi pengen gelandang yang dinamis, bukan sekadar penghangat bangku cadangan. Lanjut ke Brahim Diaz, dia malah lebih sering main musim lalu, 31 kali tampil di La Liga. Tapi tetap aja belum nunjukin kualitas sepadan sama ekspektasi Madridistas. Dibeli dari Milan dengan harapan gede, tapi outputnya B aja. Dia udah masuk timnas Maroko, dan harusnya ini momen buat cari jam terbang. Tapi malah belum ambil keputusan juga. Alonso bingung. Mau bikin revolusi, tapi gak dikasih ruang. Pemain yang harusnya pergi malah diam, yang ditunggu kepergiannya. Malah tahan kontrak, Madrid kayak kejebak di fase gak enak-enakan, padahal musim tinggal hitungan hari. Dan bro, yang bikin ini makin krusial, Real Madrid musim ini gak bisa main-main. Ada Mbappe, ada Mastantuono, tapi kalau ruang di skuad gak dikosongin, gimana Xabi mau pasang puzzle barunya? 3 pemain nolak pergi, transfer serat, tekanan besar karena musim lalu hancur. Xabi Alonso belum tentu gagal. Tapi kalau begini terus, proyek impiannya bisa bubar sebelum dimulai. Kalau lo jadi Xabi Alonso, lo bakal tahan Rodrigo? Atau lo siap menjual dengan harga berapapun biar rencana gak hancur? Tulis pendapat lo di komentar. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.